Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggal seorang pria sederhana bernama Sumardi. Setiap pagi, ia mendorong gerobak sampah keliling komplek perumahan elit. Orang-orang mengenalnya sebagai pria jujur, rajin, dan tak pernah banyak bicara. Walau hidup pas-pasan, Sumardi selalu tersenyum. Suatu hari, saat membersihkan sampah dari rumah paling megah di komplek itu, rumah milik Pak Soni, seorang saudagar kaya raya yang tak pernah terlihat keluar rumah, Sumardi menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam kantong kresek hitam yang diletakkan terpisah dari tumpukan sampah lain, ia menemukan segepok uang tunai. Uang itu harum, bersih, dan rapih terikat. Sumardi terkejut. Ia sempat bingung, menatap ke arah rumah Pak Soni yang sepi dan dingin. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa uang itu pulang. Ia pikir, mungkin ini rezeki yang dikirim Tuhan. Malamnya, Sumardi tidur dengan gelisah. Ia bermimpi didatangi sosok hitam bermata merah yang berbisik, "Kau mengambil milik tuanku. Kau telah dipilih." Keesokan harinya, Sumardi mulai merasa aneh. Tubuhnya berat, napasnya sesak, dan suara-suara berbisik mulai terdengar di kepalanya. Bau busuk mengikuti kemanapun ia pergi. Ia mencoba mengembalikan uang itu ke rumah Pak Soni, tapi gerbang rumah terkunci dan tak ada seorang pun menjawab. Desas-desus tentang rumah Pak Soni pun mulai muncul. Kata tetangga, banyak yang pernah bekerja di sana, tapi hanya bertahan beberapa minggu. Semua menghilang, mendadak pindah, atau sakit parah. Tapi Pak Soni tetap sehat dan makin kaya. Akhirnya, Sumardi menceritakan peristiwa itu pada sesepuh desa. Sambil menatap Sumardi, sesepuh desa itu berkata, "Kau sudah dicap. Kau dijadikan sebagai tumbal." Sesepuh desa itu mengisahkan bahwa Pak Soni menjalani pesugihan dengan syarat satu hal. Setiap tahun harus ada jiwa baru yang menjadi tumbal, dan syaratnya tumbal itu harus mengambil sendiri pemberian dari tuannya, uang yang dibuang sebagai umpan. Malam itu, Sumardi menghilang. Gerobaknya ditemukan tergeletak di ujung gang, berlumur darah dan tanah. Tak ada jejak dirinya, hanya topinya yang tersisa. Beberapa hari kemudian, warga melihat Pak Soni keluar rumah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia tersenyum puas, membawa koper besar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi satu hal yang pasti, dia semakin kaya. Dan sejak itu, setiap tukang sampah baru yang datang ke komplek itu selalu diingatkan satu hal. Kalau nemu kantong hitam di rumah Pak Soni, jangan dibuka, biarkan saja. Setelah malam menghilangnya Sumardi, warga komplek hidup dalam ketakutan. Mereka mulai mendengar suara rantai diseret di malam hari, bau anyir menyengat, dan tangisan lirih dari lorong-lorong kosong. Paling menyeramkan adalah kabar dari penjaga malam yang sempat melihat sosok pocong berdiri kaku di depan gerbang rumah Pak Soni. Matanya merah, tubuhnya berlumur tanah, dan di dadanya tergantung kantong plastik hitam. Pocong itu tak bergerak, hanya menatap rumah itu seperti menunggu sesuatu. Beberapa malam kemudian, satu persatu penghuni rumah Pak Soni, para pembantu baru, tukang kebun, bahkan satpam mengalami kejadian aneh. Kerasukan, kesurupan, dan mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat Sumardi terikat kapan, menangis sambil berkata, "Aku tak serakah. Aku ingin mengembalikannya, tapi mereka tak memberi aku waktu." Pak Soni yang telah kembali diam-diam tetap bungkam. Tapi semua tahu, wajahnya makin pucat, tubuhnya kurus, dan ia tak pernah keluar rumah lagi. Ia hanya menatap dari bilik jendela dengan ketakutan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka, keponakan Pak Soni yang baru saja tinggal di rumah itu, menemukan sebuah kitab tua di ruang bawah tanah. Kitab itu mengungkap perjanjian pesugihan yang dijalani Pak Soni. Setiap tahun,
seseorang harus dijadikan tumbal. Jika tumbal itu tidak benar-benar menginginkan uang tersebut, arwahnya akan gentayangan dan bisa berubah menjadi roh dendam. Sumardi bukanlah orang serakah. Niatnya bukan untuk memperkaya diri, bahkan ia ingin mengembalikan uang itu. Tapi waktu tak memberinya kesempatan. Puncaknya datang pada malam Jumat Kliwon. Listrik rumah Pak Sony padam, semua pintu dan jendela tertutup rapat, dan dari halaman terdengar suara lirih. "Pak Sony, utang jiwamu belum lunas." Pocong Sumardi muncul dari dalam tanah, membelah lantai ruang tamu. Tubuhnya membusuk, matanya merah darah, dan suaranya menggema. Angin berputar hebat, dinding rumah retak. Semua yang tinggal di rumah itu lari pontang-panting, termasuk Raka, yang akhirnya menyaksikan pamannya diseret ke dalam lubang yang muncul dari lantai. Sementara jeritan Pak Sony bergema sampai ke ujung komplek. Pagi harinya, rumah Pak Sony kosong. Tak ada jejak kehidupan, tapi bekas lubang besar di ruang tamu tak bisa ditutup. Bau bangkai masih terasa. Sejak saat itu, tak ada yang berani melewati rumah itu malam-malam. Tapi kadang, warga masih melihat gerobak sampah berjalan sendiri di sekitar komplek, tanpa siapapun mendorongnya. Dan di ujung gang, berdiri sosok tinggi berbalut kain kapan, diam dan mengawasi. Dia bukan lagi Sumardi yang sederhana. Dia adalah Sumardi, pocong tumbal yang menuntut balas. Setelah kejadian malam itu, kabar tentang pocong Sumardi menyebar luas. Namun, meski Pak Sony telah lenyap di telan tanah bersama keserakahannya, arwah Sumardi belum pergi. Masih terlihat gerobak sampah yang bergerak sendiri di malam hari. Masih terdengar suara sendu lirih memanggil, "Murni, aku pulang." Murni, istri Sumardi, mulai merasa kehadiran suaminya. Setiap malam, ia mendengar ketukan lembut di pintu. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya bau tanah basah dan topi usang milik Sumardi yang tergeletak di depan rumah. Ia menangis, memeluk topi itu, tak kuat menahan rasa sedih dan gelisah. Murni menemui Pak Kiai Ma'ruf, ulama tua yang dihormati di desa itu. Setelah mendengar cerita, Pak Kiai hanya mengangguk pelan. "Suamimu bukan orang serakah. Ia terjebak dalam lingkar pesugihan. Namun, hatinya bersih. Kita akan bantu menuntaskannya." Malam Jumat berikutnya, diadakan pengajian dan doa khusus di langgar kecil dekat makam lama. Pak Kiai membawa segelas air jam-jam, bunga 7 rupa, dan sebuah tasbih dari kayu jati tua. Bersama warga desa, mereka membacakan Yasin, tahlil, dan doa pelepas roh penasaran. Saat doa mencapai puncaknya, angin bertiup kencang. Kabut turun dari pegunungan, menyelimuti langgar dan makam desa. Di tengah kabut itu, terlihat sesosok pocong berdiri diam, menunduk. Itu Sumardi. Air mata Murni mengalir saat ia berbisik, "Pulanglah, aku ikhlas. Semoga Allah meridhoi." Pak Kiai berdiri dan berseru, "Wahai ruh Sumardi, kembalilah ke tempatmu. Dunia ini telah selesai untukmu. Kau bukan lagi tumbal, kau hamba Allah yang kembali suci." Seketika, tubuh pocong Sumardi bersinar redup. Kabut makin tebal, menelan sosok itu perlahan. Dan sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara lirih seperti angin. "Terima kasih, maafkan aku." Lalu, seketika itu, suasana menjadi hening. Pocong Sumardi lenyap, dan malam itu jadi malam terakhir ia pernah terlihat. Rumah Pak Sony terbakar tanpa sebab beberapa bulan kemudian. Warga membiarkannya jadi puing, tak ada yang berani menyentuhnya. Sementara gerobak sampah milik Sumardi kini disimpan di musola sebagai pengingat bahwa kejujuran dan niat baik meski terlambat tetap akan mendapat tempat di sisi Tuhan. Dan bagi Marni, setiap kali ia melihat cahaya bintang paling terang di langit malam, ia tahu Sumardi telah benar-benar pulang.